Agama kita mengharuskan bagaimana mengenal siapa yang ada di tetangga kita. Bahkan sahabat Nabi SAW pernah bertanya, sebetulnya ukuran tetangga itu seperti apa? Kata Nabi SAW, ya namanya tetangga itu 40 rumah di depanmu, 40 rumah belakang, dan juga 40 rumah samping kanan dan kiri. Itu semuanya adalah tetangga yang sepatutnya kita kenal, kita memahami kondisinya, sehingga bisa kita saling bantu-membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV MUI yang saya muliakan, yang saya banggakan, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit hadis Nabi SAW terkait dengan hakul jar, yakni hak-hak bertetangga. Kita memahami bahwa tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga itu tentu memiliki peluang yang sangat besar untuk berbuat baik kepada kita, karena dialah yang paling dekat. Tetapi di lain sisi, tetangga yang paling dekat juga berpotensi untuk melakukan hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itulah agama Rasul SAW yang diturunkan kepada kita mengajarkan bagaimana kita melayani, memberikan hak-hak kepada tetangga. Oleh karena ternyata tetangga itu punya peran besar terhadap kehidupan kita. Tentulah bisa kita memahami bahwa tetangga yang baik bisa membuat kita senyum dengan manis. Tetapi tetangga yang kurang begitu baik atau tidak senang dengan kita, yang membuat kita setiap waktu, malah boleh dikata hampir tidak ada waktu melainkan kita tidak senang kepadanya. Mengapa? Karena itulah orang yang pertama kita lihat rumahnya, kita lihat apa dan lain sebagainya, menyebabkan hati kita tidak senang. Karena itulah berbuat baik terhadap tetangga sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan sebagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah, berbuat baik dan jangan mempersekutukan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana juga berbuat baik kepada kerabat keluarga. Ya tentunya sudah masuk di sini adalah wal jari zil kurba, tetangga yang ada hubungan dengan keluarga. Demikian juga tetangga yang tidak ada hubungan keluarga. Yang pasti yang kita bahas di sini tetangga, apakah itu ada hubungan keluarga atau tidak. Tentu kita memahami bahwa tetangga itu adalah orang yang paling dekat. Oleh karena itu Jibril alaihissalam memberikan peringatan kepada kita. Mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya hampir saja Jibril alaihissalam itu berwasiat kepada tetangga, hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu, sehingga saya hampir memahami bahwa sesungguhnya tetangga itu adalah berhak untuk mendapatkan warisan. Dalam hadis Nabi SAW ini dipahami bahwa begitu pentingnya memperhatikan yang namanya tetangga. Jibril alaihissalam hampir saja mewasiatkan bahwa tetanggamu itu juga berhak untuk mendapatkan warisan, ahli waris. Mengapa? Ya itulah tadi kita pahami, begitu perlunya kita memperhatikan yang namanya tetangga. Dan bukan hanya itu, apalagi kehidupan sekarang ini, tentulah kita memahami dengan begitu barangkali hanya sejengkal yang mengantar rumah kita. Kadang-kala kehidupan kita tidak kenal siapa lagi tetangga kita. Agama kita mengharuskan bagaimana mengenal siapa yang ada di tetangga kita. Bahkan sahabat Nabi SAW pernah bertanya, sebetulnya ukuran tetangga itu seperti apa? Kata Nabi SAW, ya namanya tetangga itu 40 rumah di depanmu, 40 rumah belakang, dan juga 40 rumah samping kanan dan kiri. Itu semuanya adalah tetangga yang sepatutnya kita kenal,
kita memahami kondisinya sehingga bisa kita saling bantu-membantu. Boleh jadi ada yang membutuhkan materi, ada yang membutuhkan nasihat, dan lain sebagainya. Semuanya itu kita saling membutuhkan. Karena itulah, sebagai orang yang hidup, khususnya di kota sekarang, ini sudah menjadi fenomena. Yakni orang yang paling dekat saja, satu tembok dengan kita, kadang-kala kita tidak kenal siapa tetangga saya. Nabi SAW begitu pentingnya yang namanya bertetangga dengan baik. Bagaimana kata Rasul SAW, "Ausani idza tabakhta marka fakthir ma'ahu thumma unzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf." Ya. Jadi Nabi SAW ya mengharuskan kita bagaimana untuk selalu berbuat baik. Bahkan kalau kalian misalnya memasak, ya, ataukah memasak sayur sebagai contoh, maka kata Nabi SAW, perbanyaklah kuahnya. Ya, untuk apa? Itu untuk diserahkan kepada tetangga. Karena saling memberikan itu artinya membuat tetangga itu menjadi baik kepada kita. Ya, itu adalah medianya untuk berbuat baik. Ya, jadi tetangga yang paling baik adalah tetangga yang sering memberikan sesuatu kepada tetangganya. Tentulah kita sebagai manusia biasa tidak selalu merasa senang. Boleh jadi dengan kata-kata kita, tingkah laku kita menyebabkan tetangga kita itu bisa tersinggung. Tetapi dengan memberikan sesuatu itu adalah media untuk mencairkan suasana yang kurang baik menjadi baik. Karenanya dengan cara Rasul SAW mengajarkan kepada kita agar supaya bagaimana tetangga itu selalu menjadi baik, harmonis hubungan kita, salah satu medianya adalah rajin-rajinlah memberikan sesuatu. Meskipun sesuatu itu tidak terlalu berarti, tetapi nilainya yang namanya silaturahim tentulah sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Yang pasti tetangga itu adalah keluarga terdekat dengan kita. Kita upayakan untuk selalu berbuat baik dan selalu memperhatikan sehingga kehidupan senantiasa harmonis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.